勝利をつかむ攻撃の光ウルトラマントリガー。 Ultraman Trigger Power Type. Yohoy, nasan, teman Sanjo. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal bahas lagi tentang apa kali ini? Udah pasti dong, Ultraman 3 banget, teman-teman. AK Ultraman Trigger ya. Ini episode kedua dan pace-nya masih aja kayak gini, teman-teman. Agak kecepatan, tapi ya ini adegan-adegannya bagus sih, teman-teman. Mana ya? Kita kali ini diperkenalkan dengan apa? Organisasinya itu God's-like ya teman-teman, dan juga akhirnya saya tahu singkatan dari TPU itu apa, yaitu Terrestrial Peaceable Union. Oh my god, ternyata gitu doang singkatannya. Dan kemarin ada yang kelewat, yaitu Easter egg dari Ultraman 3 Dyna dan Gaia teman-teman, dimana di episode 1 si Kengo bertatapan dengan patungnya, yang mana ini Easter egg dari 3, terus debut di Mars merupakan Easter egg dari Ultraman Dyna, dan terakhir si Kengo jatuh ke dalam lubang itu Easter egg dari Ultraman Gaia. Ini lubang yang mengarahkan dia langsung ke Ultraman ya teman-teman. Terus ya episode 2 ini seperti apa? Akhirnya Kengo sudah memasuki momen dimana dia pergi ke bumi untuk bergabung dengan God's-like bersama dengan si bapaknya si heroin ya teman-teman, Pak Shizuma ini teman-teman. Oke. Kemudian apa yang akan dia alami di sini? Langsung aja kita bahas di lagi. Oke, sini. Oke, di sini si Kengo diminta supaya dia merahasiakan tentang ini tentang identitasnya dia, karena dia nggak tahu bakal seperti apa kalau dia bocorin identitasnya sendiri gitu loh. Kan selama ini nggak ada juga kan Ultraman yang ngebongkar rahasianya terang-terangan gitu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Dan akhirnya dia masuk ke God's-like dan bertemu dengan orang-orang di sana teman-teman. Dan di sini kepribadian orang-orang juga cukup unik ya teman-teman. Ada si Mari yang pendiam tapi agak serius, itu kan pakai kacamata lagi. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ini sempet jadi perbincangan di orang-orang komunitas teman-teman. Komunitas apa sih, di FL teman-teman, friendlist. Banyak yang demen sama Himari teman-teman. Padahal dulu di Ultraman Ginga dia pernah muncul, cuman nggak begitu dilirik. Dia waktu itu jadi Victorian kalau nggak salah. Terus ada lagi nih, nah ini nih si pilotnya Nurse DC, yaitu si Takuma Keshin. Ini adalah si bapak penjaga toko di Ultraman Z. Aduh, pak, itu Riku ditinggal sendirian, kasihan tau. Ntar kerja ngurus toko sendiri gimana tuh. Terus ini kalau nggak salah komandannya saya lupa namanya, tapi dia pernah main di Amazon ya teman-teman. Ya kalau komandan saya lupa namanya. Dan ada alien Marulo Seijin, ini lucu teman-teman, bentuknya imut itu kan, alien Metron. Terus ya disuarain sama Mawichi Michi ya, siapa yang bilang itu enggak imut ya, berarti udah ada 2 alien waifu ya teman-teman. Padahal aliennya cowok gitu. Yang pertama Vega diisi suaranya sama Han Megumi, terus ini si Metron Seijin diisi suaranya sama Mawichi Michi teman-teman. Oh my god. Dan banyak sekali kejutan di episode kali ini yaitu. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang Akito yang baru saja bertemu dengan si Kengo, tapi dia nggak tersenyum sama sekali. Dia adalah seorang teknisi di sana, dan juga si Mari tadi adalah pilotnya God's Falcon yang ngendalin dari jauh teman-teman. Terus akhirnya datanglah ini si Yuna, itu heroinnya. Akhirnya saya ingat namanya teman-teman. Terus ya sini si Kengo ngira dia itu adalah si Yuzare, tapi sebelum lebih jauh lagi dia langsung dibanting sama si Akito ya teman-teman. Aduh, belum apa-apa udah kayak gini, memperebutkan kayak gini teman-teman. Oh my god, cinta segitiga. Wow. Dan bertepatan juga episode kali ini dengan ulang tahunnya si aktornya si Yuna teman-teman. Wah, luar biasa nggak tuh? Nah, terus apa lagi ya? Nah, perkenalan singkat selesai dan bapaknya kan datang. Nah, ini sebenarnya anak saya nih. Gitu lah pokoknya. Dan si Kengo minta maaf karena nyangka dia adalah si Yuzar. Dan kemudian
tiba-tiba aja kaiju muncul ya. Selama 6 tahun ini emang kaiju tuh sering muncul gara-gara mungkin ada hubungannya dengan kebangkitan si Trigger ya teman-teman. Terus kaiju yang muncul ini saya lupa lagi namanya. Nanti ada di sini teman-teman. Itu kayaknya kaiju baru ya teman-teman. Terus kemampuannya bisa ngeluarin listrik gitu kan. Nah di sini ini langsung tugas pertama si Kengo teman-teman. Ya akhirnya tugas pertama yaitu si Guts Falcon diterbangin sama Himari, dan wah ini bagus banget animasinya. Terus ya ini langsung tugas pertama si Kengo, Akito sama Yuna ya teman-teman di lapangan. Terus ini kan evakuasi warga ya teman-teman, tapi pas pada sibuk si Kengo langsung pergi ke toilet buat berubah jadi Trigger multi-type pastinya. Dan di sini dia langsung dibahas-bahas, dan syukur nggak ada yang tahu identitasnya dia, jadi emang si bapak ini doang yang tahu. Dan akhirnya setelah beberapa waktu singkat dengan kota hancur pastinya ini si kaijunya dikalahin kan pakai Zephirion Gosen, tapi tiba-tiba si Dargon muncul teman-teman. Jadi bertepatan sama si Kengo datang ke bumi itu, si kamera ini udah bangkitin yang kedua itu si Dargon teman-teman. Ini bangkitinnya lucu sih, dari dia salah posisi lah, kepalanya di tanah terus ditendang pas bangun. Aduh, kocak banget. Dan ya di sini udah jelas si Trigger kalah ya teman-teman, dan akhirnya si Kengo ditemuin sama Akito, dan Akito tahu siapa Kengo, itu adalah Trigger, karena si Akito ini yang bikin si God Spark Lens ini teman-teman, dan diproduksi massal, tapi cuma satu yang bisa berubah, yaitu punya Kengo ya. Jadi mungkin dia tahu dari ini ya, kejadian mendadak ini dimana si Kengo ini direkrut secara tiba-tiba ya kan. Terus ya akhirnya tahuan deh, tapi syukur nggak dibocorin ke siapa-siapa teman-teman. Terus ya akhirnya si Kengo jadi jadi ketahuan, dan cuman si Akito doang sih yang tahu untungnya. Terus ya si Akito ini lagi dia manahin supaya dia mensupport si Kengo teman-teman, dan juga dia menciptakan mengekstrak energi dari reliknya dan mengubahnya jadi hyper key yang power type teman-teman. Nah di sini dia langsung kasih ke Kengo pas malam ya teman-teman. Pas malam ini kan si Dargon muncul lagi teman-teman. Terus si Kengo mau pergi habis babak belur ya kan. Dan ya sebelum dia pergi dia langsung dilempar pakai hyper key itu kan. Nah dia tangkap dan ya udah langsung pergi. Si Akito ini kayak udah diam aja, gue cuma diamanahin sama bapak Shizuma, udah bukan buat lo, karena pergi gitu. Nah ini langsung gelut kan, nah langsung ganti jadi power type. Wah keren banget lah, ini 3 banget sumpah, ganti warna doang. Wah gitu. Terus ya ini pertarungan seimbang teman-teman, benar-benar power lawan power ya teman-teman. Jepret akhirnya pakai Dilasium Korea ya teman-teman. Ini gerakannya sama persis gitu loh, dan ya mereka berdua langsung jatuh ke sebuah lubang teman-teman, dan itu ada di dimensi bawah tanah teman-teman. Dan betulnya pertarungan malam hari ini saya awal banget teman-teman, dan juga ini ada Easter egg dari Ultraman 3 Final Odyssey di mana mereka berdua bertarung di bawah tanah ya teman-teman. Dan tempatnya emang gelap-gelap kayak gini, gelap gak jelas gini. Wah keren banget sih. Dan di akhir si Kengo manggil Circle Arms-nya, dan dia melihat di benaknya lagi teman-teman tentang power type dan juga Dargon, dan ya langsung ngubah multi sword-nya jadi power claw, dan dia pakai buat datang si Dargon. Terus si Dargon sama si Trigger beradu serangan terkuat mereka yang nusuk bumi itu, terus ngeluarin serangan spread. Wah keren banget lah, luar biasa. Tapi di sini si Dargonnya nggak mati, nggak kayak di 3-nya beneran. Kalau di 3 Final Odyssey sekali jurus mati itu si Dargon ya. Oh my god. Oke lah, mungkin ini buat memperpanjang ceritanya aja, cuman ini pace-nya masih kecepatan ya teman.
tiba-tiba udah muncul 2 gitu, terus besok muncul 3 lagi, yang ketiga yang cepet ya kan. Terus ya seperti itulah, akhirnya krisis berhasil terselesaikan dan si Kengo sama Akito mulai berbicara lagi kan teman-teman. Tapi hubungan mereka tuh seperti Gamu sama Kajio di awal-awal. Pas di Ultraman Gaia kan gitu teman-teman, si Gamu belum begitu akrab sama anggota tim yang lain gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Sementara suasana di God Select ini mirip banget kayak suasana di Super Gods ya teman-teman, dimana anggota-anggotanya banyak yang bersemangat ya, terutama Komandan Hibiki sendiri yang paling bersemangat lah pokoknya ya, seperti itu. Oh, baru ingat saya nama Komandan God Select tuh si Tatsumi Seiya ya teman-teman. Dan ini orang kayaknya pernah muncul di Amazon, tapi di mana ya? Jadi siapa ya? Saya lupa loh, sumpah. Ini pernah muncul di Amazon ya. Ya udahlah. Dan itu aja buat episode 2, dan episode berikutnya ada Sky Type dan ya saya harap ini nggak begitu kecepatan karena di akhir kita melihat Nurse DC akhirnya diluncurkan setelah pemasukan energi, dan juga sudah ada Ignis yang memata-matai. Betul ini bukan Basco ya teman-teman, ini cuma orangnya aja yang comeback di sini. Padahal harusnya dia comeback di Gokaiger 10 Years After teman-teman. Judulnya sih 10 Gokaiger, bodoh lah. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Seperti bisa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Bagikan ke teman-teman kalian semua ya teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi bersama, ngobrol bareng, dan lain sebagainya. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Ultraman Toriga gitu.